Jadi yang pertama, tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Yang pertama blackout. Saya juga tidak paham ada kaitan jam tutup dengan blackout. Kita lihat pada koruptor-koruptor yang lain, kita belum menuduh ini koruptor atau tidak, tapi kita perbandingkan dengan koruptor yang lain. Apakah ada yang langsung mengakui atau selalu mencoba mengingkari? Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah sudah beberapa hari ini namanya sedang ramai menjadi perbincangan, terutama setelah Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di rumah kediaman pribadinya di Sentul Bogor dan rumah dinas di Kuningan, Jakarta Selatan, serta Kompleks Bisnis Cipete, Jakarta. Dari hasil penggeledahan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia 74 kg, yang jika diakumulasi mencapai 476 miliar rupiah. Dua penggeledahan dan penyitaan aset ratusan miliar oleh tim gabungan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya berkaitan dengan 3 kasus korupsi besar yang sedang disidik, yakni korupsi pengadaan batu bara PLN, kasus pengelolaan dana Asabri, korupsi penyelesaian utang korporasi Krakatau Steel. Dugaan keterlibatan Febri dalam kasus korupsi sebenarnya bukanlah hal baru, mengingat 2 tahun yang lalu, kepolisian dari Satuan Densus 88 melakukan penguntitan terhadap Febri di salah satu kafe di Cipete. Aksi itu sempat viral dan menuai beragam komentar. Semenjak namanya disebut-sebut terseret ke dalam pusaran kasus korupsi besar, Febri Adriansyah diterpa isu mengundurkan diri dari jabatannya. Bahkan desak isu pengunduran diri Febri dari jabatannya diminta langsung dari pusat kekuasaan. Dan yang menarik, isu pengunduran diri Febri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus bukanlah isapan jempol belaka. Ya, tak lama usai jumpa pers, Febri Adriansyah secara resmi mengundurkan diri. Dan pernyataan itu dibenarkan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin yang telah menerima pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas lembaga yang sedang gencar menangani kasus besar mega korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Izin ya, Bu RT. Ya. Kali ini sih ada yang mendekat gitu. Ini tadi bukan kunci apa-apa ya kan? Mohon kasih. Itu punya Pak. Jadi hingga saat ini, saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat, ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampisus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Cukup ya, rekan-rekan, kami memahami bahwa setiap dinamika dalam proses penegakan hukum dapat menimbulkan perhatian publik. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat
untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana berdasarkan fakta yang utuh agar mendapatkan pemahaman yang benar. Dalam jumpa persnya, Febri Adriansyah tidak mengelak saat disinggung mengenai rumah kediaman dan rumah dinasnya di Kuningan, Jakarta saat dilakukan penggeledahan oleh aparat kepolisian Polda Metro Jaya. Seperti diketahui dari hasil penggeledahan, polisi membawa barang bukti berupa uang dalam mata uang asing dan logam mulia berupa emas yang jika diakumulasi mencapai 476 miliar rupiah. Meski mengakui rumah pribadinya dilakukan penggeledahan, Febri menolak opini yang berkembang di masyarakat mengenai dugaan keterlibatan korupsi. Febri menyangkal dengan mengatakan uang dan emas dengan nilai fantastis bukanlah miliknya. Untuk meyakinkan publik, Febri bahkan meminta dilakukan audit secara transparan. Jadi yang pertama, tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini jelas pada masyarakat dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya ini tidak akan dijelaskan saat ini, namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Paham? Selain dituding terlibat kasus korupsi batubara dan dana pensiun Asabri, Febri juga dituding ikut menikmati dugaan uang pertama blackout. Meski membantah, Febri mengaku akan menghormati proses penyelidikan yang sedang ditangani oleh kepolisian Polda Metro Jaya. Hal itu disampaikan Febri dalam jumpa persnya kemarin saat menjawab berbagai pertanyaan awak media. Dugaan keterlibatan Febri yang menjabat posisi penting di tubuh Kejaksaan Agung sontak memanaskan persaingan dua instansi penegak hukum, yakni Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Sebelum Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan, Jaksa Agung sedang menangani kasus besar di Badan Gizi Nasional yang melibatkan banyak jaringan. Salah satu petinggi Polri bahkan sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka. Yang pertama blackout. Saya juga tidak paham ada kaitan Jampisus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Ya, jadi untuk blackout, baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti. Kami menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampisus, akan tetap menghormati setiap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Meski dalam tekanan hebat, juga di samping menyeruaknya isu pengunduran diri yang makin menguat, Febri Adriansyah dalam jumpa persnya dengan tegas menyatakan akan tetap fokus menangani kasus korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional yang menyeret sejumlah pejabat teras. Tidak main-main, sebanyak 47 nama dari berbagai kalangan sudah diterima dari salah satu tersangka. Dan berikut tanggapan tegas Febri Adriansyah. Jadi dapat saya sampaikan bahwa yang di BGN ini sedang berjalan proses pemberkasan, ya. Masih fokus di sana untuk cepat menyelesaikan. Perintah ke saya itu yang menjadi prioritas. Sedangkan nama-nama yang disebut oleh Pak Sony 41 orang, bahkan juga di kita berkembang 47 nama yang tiba. Tapi tentunya itu kan tidak serta-merta bisa juga terkait dengan perbuatan melawan hukum, dan bisa jadi proses pidana. Nah, ini kita lihat perkembangannya nanti, tetapi kita juga menginginkan agar BGN ini dapat berjalan baik, ya. Dan ini juga selalu komunikasi kita dengan rekan-rekan sekarang yang menakodai MBG. Dan ini tentu menjadi program prioritas yang menjadi perhatian yang harus kita benahi segera dan bisa berjalan dengan cepat. Ya, itu yang kedua mengenai tanggian. Nah, ini kan bisa dianalisis bagaimana proses persidangan. Alat bukti semua ada, tinggal dicek apakah bisa tersangka atau tidak. Perkara sudah cukup lama, saya juga tidak ingat lagi, tetapi semua bisa dievaluasi kembali, ya. Dan itu pun masih berjalan proses eksekusi tanahnya, ya. Tanahnya masih berjalan, ya. Tanahnya masih berjalan dieksekusi. Sehingga dalam proses penegakan hukum tidak ada sesuatu yang bisa dihilangkan apabila rekan-rekan semua dapat mengikuti dengan utuh dan dapat menganalisa setiap fakta yang sudah terungkap. Dan penyelesaiannya tentunya tidak sesaat, ada proses yang begitu panjang. Saya rasa demikian dan saya cukup, rekan-rekan. Di sisi lain, Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan dan pengembangan terkait penggeledahan yang dilakukan di kediaman Febri Adriansyah. Meski sudah menyita barang bukti berupa uang bernilai fantastis dan emas 74 kg, Polda Metro Jaya belum menetapkan nama untuk dijadikan tersangka. Dan yang menarik, Polda Metro Jaya menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk mengusut kasus yang ditanganinya saat ini. Kini publik menunggu siapa yang akan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus besar yang ditangani dua instansi sekaligus, polisi dan KPK. Sebanyak 12 TKP, di mana dengan hasil kami sampaikan yang pertama, lokasi kediaman rumah Parahyangan Golok nomor 2 Babakan Madang, Bogor, Kabupaten, dengan hasil 74 kg emas batangan yang seperti rekan-rekan lihat di depan, 4.767.300 US dollar, 14.083.800 Singapura dolar, serta 100 juta rupiah dan barang bukti 2 bingkai foto keluarga. Barang bukti pada TKP lokasi penggeledahan koin money changer dengan uang rupiah 4.462.365.000 rupiah, 84.356 United States dollar ataupun USD. Kehadiran teman-teman aparat penegak hukum dari KPK ini untuk melaksanakan koordinasi antar penegak hukum dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Kami sampaikan kami akan
menyampaikan untuk tersangka di dalam perkara ini di tahap berikutnya. Saat sekarang teman-teman penyidik masih melakukan pendalaman. Kita sama-sama menghormati, memberi ruang kepada teman-teman penyidik untuk menyelesaikan tugasnya secara komprehensif dan paripurna. Ini akan kami sampaikan kepada teman-teman sekalian dalam waktu yang dekat. Bahwa kegiatan penggeledahan yang terjadi saat ini merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan instansi Polri. Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut. Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Masih didalami ya Pak? Pak, ada lokasi tambahan nggak Pak selain yang 12 Pak? Masih dikembangkan, artinya akan bertambah Pak? Hari ini ada penggeledahan lagi Pak? Sementara itu, psikolog senior Mintarsih mempunyai pandangan menarik mengenai dugaan kasus korupsi yang menyeret pejabat teras Kejaksaan Agung. Bagi Mintarsih, pentingnya seorang pejabat publik untuk memiliki integritas. Dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Febri Adriansyah, Mintarsih meminta adanya kejujuran, bukan pengelakan. Menurutnya, semua penanganan kasus korupsi yang pernah terjadi berawal dari pengelakan, tetapi dari situ dapat terbaca apa yang sebenarnya terjadi. Dan berikut pandangan Mintarsih dari aspek psikologis Febri Adriansyah terkait dugaan kasusnya saat ini. Kita lihat pada koruptor-koruptor yang lain. Kita belum menuduh ini koruptor atau tidak, tapi kita perbandingkan dengan koruptor yang lain. Apakah ada yang langsung mengakui atau selalu mencoba mengingkari? Di antara yang mencoba mengingkari, ada yang berhasil lolos, ada yang tidak berhasil lolos. Ini fakta-fakta yang lalu yang bisa kita lihat. Jadi di sini juga apakah ini tidak sama? Ya, kalau dianggap permainan, ya permainannya juga sama. Sudah dari awal berdedikasi, oh dia mau menjadi seorang yang kaya dengan cara yang tidak halal. Maka umumnya mereka jauh lebih siap mental daripada orang, oh saya kelaparan, saya mencuri. Jadi beda mental, karena dia sudah siap dan biasanya ini sudah disiapkan. Kalau ada apa yang akan dilakukan. Tim-timnya punya teman siapa, itu juga umumnya disiapkan. Karena itu kalau kita lihat dari segi itu, ya mungkin memang salah. Tapi salah tidaknya kan kita tidak bisa tahu. Kita baru tahu nanti. Kalau memang jujur dalam penilaiannya, baru kita bisa menilai apakah itu salah, apakah itu korupsi atau bukan. Dicoba untuk dengan segala kebohongan. Jadi jelas di sini ada bunga-bunga yang ditambah untuk mempersulit atau menunda pengecekan. Menunda kan lumayan juga bagi dirinya. Siapa tahu dengan penundaan dia bisa teratasi. Daripada sudah begini langsung to the point, kan otomatis mencari alasan dan mencari banyak-banyak cara untuk membuat akhirnya menuju pada atau penundaan atau tidak ada bukti. Kan sekarang cukup banyak kan, kita kan juga cukup terkenal, bisa tiba-tiba tidak terbukti. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.